Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM dari tulisannya Dayura Dali Dayulia. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Ngunduh Mantu Gunung Pengantin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langkah berat karena trek yang semakin menanjak membuatku sadar kalau aku telah berjalan tanpa fokus pada jalur, membuatku tidak sengaja menubruk Dalira yang berhenti mendadak. Maaf, aku nggak fokus. Ia tersenyum, kemudian membuat simbol oke dengan tangannya. Ada apa, Dik? Aku tahu dia mendengar suaraku, tetapi dia terlalu fokus pada Putri yang sedang menjelaskan sesuatu. Aku dengar jelas ya, Mas. Tadi itu ada suara gamelan. Ya udah, jangan kamu dengerin, abai saja. Ingat, kalau nanti lihat apa-apa jangan kamu ceritakin saat masih di gunung. Aku dan Dalira sama seperti sebelumnya, diam ketika dua kakak beradik itu sedang sedikit berdebat. Mendengar kalau Putri mendengar suara gamelan, aku pun jadi ikut memasang telinga. Namun tidak aku dengar suara apapun selain rintik gerimis yang mengenai dedaunan hutan. Kamu dengar suara gamelan gak? Tanyaku pada Dalira. Dia menggeleng. Tuh, Bima sama Dalira aja gak dengar suara kayak gitu. Udah, ingat, acuin aja, jangan didengerin. Kalau emang iya, jangan diceritain di sini, pesan Dio. Perjalanan tetap kami lanjutkan kembali. Sembari jalan, aku beberapa kali menyentuh bunga primula, karena memang di sepanjang jalur menuju pos terakhir, bunga primula dan kantung semar selalu kami temui. Sekitar pukul 5 sore setelah melalui perjalanan dengan beberapa kali istirahat, akhirnya kami sampai di tempat camp. Saat kami sampai di area camp pos 6, pos anak, tidak ada satupun tenda atau pendaki di sini. Dio yang melihat hal ini pun nampak bingung dan heran. Kok nggak ada orang ya? Nggak kayak biasanya. Emang biasanya rame, Dik? Rame, Bim. Seenggaknya ada 10 tenda paling sedikit di sini. Kemudian kami semua terdiam. Udara terasa semakin menusuk tulang di pos anak ini. Ada sebuah pelang yang bertuliskan kurang dari 17 derajat Celcius. Hidung sampai terasa membeku akibat menghirup udara dingin di atas sini. Bim, kita buat tenda dulu. Ayo, Dalira sama Putri, kumpulin kayu bakar di sekitar sini. Jangan jauh, sekiranya cukup buat bikin api unggun buat malam ini. Putri dan Dalira pergi mengumpulkan ranting-ranting. Aku membantu dia mendirikan tenda secepat mungkin. Dalira dan Putri kembali, masing-masing merangkul ranting, bahkan sebelum tenda selesai didirikan. Selesai urusan tenda, kami mulai merebus air dengan teko di atas kompor. Sembari menunggu air matang, aku dan Dio berusaha untuk membuat api. Susah gampang, karena kayu yang kami gunakan itu basah. Setelah cukup kesabaran, api mulai menyala dan menyantap kayu basah yang kami bakar. Terasa hangat seketika. Begitu api menyala, kami berempat secara kompak langsung mengarahkan telapak tangan di sisi api. Kemudian mulai membuat susu jahe. Dingin banget. Kira-kira masih kuat gak kalau kita masak nasi? Tanya Dio. Mending masak mie sama telur aja, Di. Simple, yang penting keisi perut. Dan kita gak kelaparan. Soalnya ini dingin, aku gak kuat. Dio setuju. Kami mulai membuat mie campur telur. Setelah jadi, menyantapnya segera dalam kondisi dingin seperti ini. Rasanya mie yang masih menguap justru malah terasa cepat hangat. Api unggun masih menyala karena kami menjaga agar apinya tidak sampai padam. Beruntung malam ini tidak hujan, padahal tadi seperjalanan naik kami menerjang gerimis. Setelah berganti pakaian yang sempat basah, kami semua masih mencoba menghangatkan badan dengan terus berada di sisi api. Masing-masing dari kami selalu melihat ke sekitar, termasuk aku. Dalam area camp yang begitu luas, hanya ada satu tenda yang berdiri, yaitu tenda kami. Bukannya itu tidak masuk akal. Udara dingin dengan situasi yang hening, jelas masing-masing pasti mengetahui bahwa setiap diri merasa takut.
Namun kami pindai dalam menyembunyikan perasaan itu untuk menjaga perasaan satu sama lain. Obrolan kami juga terkesan garing dan tidak asik, karena sebenarnya fokus kami adalah sekitar, yang tampak begitu gelap dan pasti situasi serasa mencekam. "Masuk yuk mas," kata Putri, wajahnya ketakutan. Tidak banyak tanya, kami semua masuk tenda, membiarkan api menyala menimbulkan bunyi melahap kayu basah. Di tenda, "Kok bisa gini ya? Gak ada pendaki lain. Apa yang naik? Tumben-tumbenan, aneh banget." "Tidur aja, aku ngantuk dik." "Ya wes, tidur aja bener. Moga saja besok pas kita bangun udah ada tenda lain yang berdiri pas kita lagi tidur. Jadi kita ada temennya." Sekitar pukul 8:30 malam kami semua memutuskan tidur. Aku tidur paling kiri di sebelah Dio, Putri dan Delira di sebelah kanan. Tidak tahu tepatnya pukul berapa aku terbangun karena mendengar pergerakan. Ternyata Putri bangun. Gadis itu seperti mengambil sesuatu dari dalam tasnya. "Ngapain Put?" "Mau tahajud dulu mas." Dia keluar membiarkan setengah tenda tetap terbuka. Lalu ia mulai wudhu dengan air minum secara pas-pasan. Kemudian ia mulai sholat. Aku tidur miring sembari mengawasinya. Udara dingin memaksa mata yang kupaksa terjaga jadi terpejam. Namun terpejam tidak lelap. Ketika aku sadar mataku tertutup, aku segera membukanya kembali. Kulihat Putri tengah sholat bersama Delira, memakai mukena sama-sama putih di depan tenda. Kemudian aku menguap dan kaget melihat Delira masih tertidur di tempatnya. Segera aku bangun dan duduk dengan mata yang sepenuhnya langsung terasa segar. Sosok di belakang Putri terus mengikuti gerakan sholatnya, sujud ikut sujud, ruku ikut ruku. "Astagfirullah," sontak aku berucap. Dadaku berdebar setelah melihat wajah sosok di belakang Putri, begitu putih dan rata. Keterkejutanku hanya berakhir dengan duduk dan diam. Ingin mengusik sosok yang ikut sholat pada Putri, kurasa itu tidak sopan. Lagi pula niatnya mungkin hanya ikut sholat. Aku menunggu sampai gadis remaja itu selesai melakukan sholatnya. Namun sembari menunggu, rasa merinding menjalar ke seluruh tubuh setiap aku memperhatikan gerakan sholat yang ia tiru dari Putri. Memang gerakannya lambat dan terkesan seperti gerakan nenek-nenek yang kesulitan berdiri. Putri melipat mukenanya. Saat itulah sosok jin yang ikut sholat pun menghilang. "Kenapa mas? Kok ngeliatin aku sholat dari tadi?" "Nggak apa-apa. Aku tidak berniat menceritakan apapun yang kulihat di sini, karena itulah yang dikatakan para pendaki. Apapun yang dilihat pada saat pendakian, usahakan jangan diceritakan dahulu, karena menjaga perasaan sesama." Putri masuk. Tidak lupa ia juga menutup tendanya, kemudian kembali pada posisi tidur di antara Delira dan Dio. Aku pun kembali merebahkan diri, berniat melupakan apa yang baru saja kulihat dengan tidur. Beberapa saat kemudian aku melihat Putri bangun lagi. Ia membuka tenda dan keluar. "Mau kemana Put?" Dia tidak menjawab. Jangankan menjawab, menoleh saja tidak. Karena hal tersebut aku pun ikut keluar. Aku tidak langsung mengejar, tetapi berdiri di depan tenda sembari melihat Putri masuk ke dalam kegelapan tanpa satupun alat penerangan. Keanehan itu membuatku harus masuk ke tenda secepatnya untuk mengambil senter. Setelah senter sudah di tangan dan aku pun sudah berada di luar tenda, kutatap Dio dan Delira yang masih tertidur, menoleh ke arah perginya Putri, lalu menoleh lagi menatap mereka berdua. Berpikir jika aku bangunkan mereka, takut waktu makin lama dan aku kehilangan jejak Putri. Kuputuskan untuk tidak membangunkan mereka. Aku bergegas jalan sedikit berlari sembari mencari Putri. Situasi yang sangat gelap dan Putri tidak membawa pencerahan apapun. Mustahil harusnya dia bisa melihat dalam gelap seperti ini. "Putri!" Setelah beberapa kali memanggil, aku mendengar suara lenguhan seorang perempuan. Dahiku mengkerut, membayangkan adegan apa yang sedang terjadi dari suara lenguhan itu. Kuarahkan cahaya senter ke penjuru arah. Kemudian, aku melihat Putri sedang terbaring di atas batu besar bersama seorang pria telanjang. Mataku membola dan aku langsung bersembunyi. Senter langsung kumatikan. Ketika aku terdiam melihat ke arah di mana aku melihat Putri terbaring, meski tidak ada yang bisa aku lihat. Setelah tidak ada penerangan, tapi suara lenguhan mereka membuatku yakin disitulah posisi mereka berada. Dadaku berdebar, tidak menyangka kenapa Putri bisa melakukan hal itu. Lalu siapa pria yang bersamanya? Aku langsung berdiri dan kembali ke tenda dengan cepat, membangunkan Dio. Dialah yang berhak menegur adiknya. Dik, bangun!" Dio terbangun, begitu juga Delira. "Apa Bim?" Dia yang sudah terbangun tidak langsung bisa fokus. Dio masih mengumpulkan nyawa yang mungkin belum kembali sepenuhnya.
Dik, adikmu loh. Putri. Kenapa sama Putri? Dalam kondisi seperti itu aku justru tidak bisa berkata secara cepat untuk menceritakan apa yang terjadi. Lebih tepatnya, aku bingung bagaimana caraku menyampaikan kata yang tepat. Saat aku akan mencoba menjelaskan, tiba-tiba Putri datang. Dia sudah berpakaian lengkap seperti sebelumnya. Ngapain? Kok pada bangun semua? Di situ tatapan bingung jelas aku arahkan pada Putri. Namun tatapan bingung dari Dio dan Dalira justru mengarah padaku. Ada apa sih Bim? Putri kenapa? Aku kenapa? Aku tadi cuma keluar pipis doang. Langsung kubantah kata-katanya. Enggak, tadi aku lihat kamu berhubungan intim sama cowok Put. Di sana. Aku menunjuk arah di mana tadi aku memang melihatnya melakukan itu. Di sana kalian berhubungan sama cowok yang aku nggak tahu siapa. Dio dan Dalira terkejut. Mereka berdua langsung menoleh pada Putri, seperti menunggu jawaban apakah benar atau tidak. Mas Bima ngomong apa sih? Ngelantur, aku cuma berpipis doang. Dengan wajah yang sama sekali tidak mencurigakan, Putri menyanggahnya. Ngaco kamu Bim, kata Dio, yang pasti aku tahu dia lebih mempercayai adiknya. Aku tadi benar-benar lihat Putri tidur sama cowok yang gak aku kenal. Dik, aku gak bohong. Ya kalau cowok gak dikenal dari mana? Kita aja di sini cuma sendirian, balas Dio. Seketika aku merasa percuma bila terus menceritakan yang sebenarnya. Karena jelas Dio lebih mempercayai Putri. Udahlah, masih malam, aku mau tidur lagi. Putri masuk, kemudian tidur di tempatnya seperti semula. Udah Bim, tidur aja, ngelantur kamu, mimpi kayaknya. Dalam kebingungan dengan apa yang terjadi, akhirnya aku diam dan ikut merebahkan diri. Tetapi apa yang baru saja aku lihat itu sungguh nyata. Walau memang tidak masuk akal, sebab memang tidak ada pendaki lain yang berada di area camp ini selain kami. Semuanya hening. Ketika Dio, Putri dan Dalira kembali tertidur, aku yang masih terjaga hanya bisa terdiam sembari terus meyakinkan diri. Apakah aku berhalusinasi atau tidak? Walau otak dan perasaanku meyakinkan bila memang itu benar-benar terjadi. Suara langkah kaki yang ramai semakin terdengar dekat. Ada kelegaan tersendiri karena berpikir itu pasti para pendaki yang baru sampai. Namun ketika suara itu makin ramai dan langkah kaki yang lewat juga terdengar, tidak berhenti-berhenti. Di situ, aku mulai berpikir di luar nalar. Seolah-olah rombongan itu sangat banyak sekali. Aku duduk bersila, terus diam sambil terus mendengarkan. Ramai itu memang berhenti di area camp, tetapi ada yang aneh. Setahuku para pendaki dilarang naik ketika sudah pukul 4 sore. Dalam tenda aku terjaga sendirian, menyalakan HP untuk melihat jam. Berpikir lagi, jika memang mereka pendaki berarti mereka naik dari sore. Tetapi sore itu sepertinya sekitar lebih dari jam 4. Mereka sampai di sini sekitar pukul 1:30 dini hari. Suara mereka seperti sangat senang dan bahagia, sebab terdengar suara canda tawa. Lalu obrolan yang tidak jelas ku dengar apa. Aku menoleh pada Dio, segera ku bangunkan lagi Dio untuk kedua kalinya. Dik, bangun. Apa lagi Bim? Katanya sembari terpejam. Di luar kok rame banget ya? Dio ikut mendengarkan, kemudian dia duduk. Iya ya, rame banget. Dio menyalakan sekali layar ponselnya. Jam segini baru sampai puncak, berarti mereka naik sekitar jam 4 lebih dong. Dio sepertinya memiliki pikiran yang sama sepertiku. Dalira pun ikut bangun karena mendengar suara ramai di luar tenda. Gerakan dan suara, juga langkah kaki, seperti orang sibuk yang mondar-mandir. Cek gimana? Dio mengangguk sekali, kemudian membuka tenda. Kami berdua keluar, lalu Dalira juga menyusul. Memang benar sangat banyak sekali orang. Area camp yang tadinya gelap menjadi terang, karena orang-orang itu membawa obor dari bambu. Aku dan Dio juga Dalira saling bertatapan. Bingung apa yang sedang semua orang itu lakukan. Ketika aku perhatikan orang-orang itu, ada yang berpenampilan seperti pendaki, ada pula seperti orang kampung biasa, ada juga yang berpenampilan seperti sinden dan putra-putri keraton. Kami bertiga secara refleks menyingkir ketika ada beberapa orang yang lewat menggotong babi hutan, juga 2 kambing. Kemudian di belakang mereka ada juga yang menggotong bakul berisi rebung yang baru diambil sepertinya. Juga ada beberapa yang menggotong singkong beserta pohon-pohonnya. Makin aneh kami melihat mereka karena tidak ada tenda yang berdiri di area camp selain tenda kami. Tetapi banyak orang seolah tempat ini akan dijadikan tempat acara. Dalira menulis sesuatu, kemudian memperlihatkannya padaku. Coba kamu tanya salah satu dari mereka, Bim.
Dio yang ikut membaca tulisan itu setuju. Ya, coba kamu yang tanya. Takutnya ini memang sengaja ada acara di sini, tapi kita malah nggak tahu, makanya nggak ada pendaki yang ngecamp di sini. Apa itu masuk akal, Di? Bikin acara di area camp pendakian yang sarana publik. Maksudku, kalau orang kampung kita ada acara, apa perlu sampai naik gunung kayak gini? Dio dan Dalira tampak memikirkan kata-kataku. Mereka melihat keramaian di sekitar, kemudian terdiam. Aku memberanikan diri untuk bertanya. Ada bapak-bapak tidak memakai baju, memakai topi kerucut seperti untuk pergi ke sawah. Punten Pak, dia menoleh. Punten, ini ada acara apa ya? Kok rame? Oh, ada hajatan di sini nanti. Kami bertiga makin bingung dan kaget. Hajatan? Hajatan apa ya Pak? Akan ada pernikahan di gunung ini, 2 pasang sekaligus, makanya ini dirayakan besar-besaran. Semakin terkejut mendengarnya. Pernikahan? Sekarang Pak? Iya. Kami menjadi diam bersamaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh enggak Pak, sudah. Bapak itu tersenyum kecil, lalu melenggang pergi. Kini aku dan Dio juga Dalira tampak bingung. Kamu kenal gak sama bapak tadi? Tanyaku pada Dio. Udah kenal aku juga enggak. Kamu dak? Tanyaku. Dalira menggeleng. Ini gunung kan, di desa kita. Harusnya kita kenal sama penduduk kampung sendiri, ya kan ya? Tapi orang-orang ini kok kayak bukan dari kampung kita. Aku berkacak pinggang karena benar-benar bingung. Lalu tiba-tiba terdengar suara rintihan dari dalam tenda. Kami semua menoleh melihat Putri yang mengerang kesakitan dengan perut membesar seperti orang hamil. Astagfirullah Put, kamu kenapa? Tanya Dio. Ia memangku kepala Putri. Dahinya sudah penuh oleh keringat sebesar biji jagung. Ia memegangi perutnya lalu meringis kesakitan. Mas, sakit mas. Rintihnya lalu menangis. Kepanikan jelas tergambar di wajah kami masing-masing. Dalira berulang kali menoleh keluar tenda, melihat ke sekitar. Kemudian dia menulis secara tergesa-gesa. Dia menunjukkannya padaku. Mereka semua bukan orang, Bim. Aku membacanya langsung dengan suara, sengaja agar Dio ikut mendengar. Seketika bulu kuduk meremang. Dio makin panik karena dari celana yang Putri kenakan terlihat merembes darah. Dalira menutup mulutnya. Matanya meneteskan air mata tanpa harus terisak. Tiba-tiba datang nenek-nenek sekitar umur 80 tahun memakai tongkat yang entah dari mana asalnya. Aku yakin dia bagian dari orang-orang di luar. Mana? Katanya dengan nada sedikit teriak. Dia memaksa masuk, membuat aku dan Dalira terhimpit dan akhirnya kami berdua keluar tenda. Nenek-nenek itu menelusupkan tangannya pada bagian tenda, tepatnya di bagian bawah Putri, lalu memegang perut gadis itu. Angkat, sudah waktunya, katanya. Kami semua jelas makin bingung. Saya bilang angkat, bawa dia, ayo, kamu mau dia selamat. Bim, panggil Dio. Aku mengerti. Nenek itu keluar, aku masuk ke tenda, lalu aku dan Dio mulai menggotong Putri keluar. Kami membiarkan barang-barang ditinggalkan begitu saja di tenda. Sebelum pergi, Dalira sempat menutup tendanya. Kemudian berlari kecil menyusul kami yang sudah mulai mengikuti nenek-nenek ini yang entah akan kemana. Kepanikan karena keadaan Putri membuat kami semua percaya pada nenek ini. Tidak lama kami berjalan, tibalah di sebuah perkampungan. Rumah-rumahnya tampak sederhana. Ada yang dari kayu, ada pula temboknya dari anyaman bambu. Kami masuk ke dalam salah satu rumah berdinding anyaman bambu, lalu membaringkan Putri di ranjang yang terbuat dari anyaman bambu juga. Setelah dibaringkan, nenek itu menyuruh kami bertiga untuk keluar. Kalian keluar. Tapi Nek, adik saya. Tunggu di luar, gak lama prosesnya. Ketika kami menunggu di luar, suasana kampung ini seperti kampung mati. Lalu entah dari mana datang sosok wanita memakai gaun putih, rambutnya sedikit lebih panjang dari pundak. Bima, ikut aku. Aku tidak langsung menimbali ajakannya, tetapi lebih fokus mengingat karena sepertinya dia tidak asing. Ketika beberapa lama aku memperhatikan, aku segera mengenalinya. Ganis? Aku pamit untuk pergi pada Dalira dan Dio. Ya udah, kalau kamu kenal dia, kita di sini nungguin Putri. Ganis membawaku ke sebuah tempat. Di sana, rupanya ada sebuah aliran sungai yang airnya cukup deras, lebarnya sekitar 2 meter. Di sisi bawah pohon ada satu obor bambu yang membuat terang. Ganis berdiri di depan membelakangiku.
Aku sangat terkejut karena sekarang, setelah beberapa hari tidak melihatnya, dia tampak berbeda, lebih terlihat seperti manusia pada umumnya. Dia sejak sampai di sini diam berdiri seperti itu, dan aku pun sama, menunggu apa yang ingin dia katakan. Mengingat keramaian tadi, aku menanyakannya pada Ganis untuk memulai pembicaraan. Oh ya, tadi di pos anak ada banyak banget orang. Mereka kayak sibuk terus bawa-bawa sesuatu. Pas aku tanya katanya bakal ada acara pernikahan di sana. 2 pasang calon pengantin, makanya diramein. Siapa yang nikah? Ganis berbalik, tidak langsung menjawab tapi justru menatapku. Bapakmu. Apa? Bapakmu yang nikah? Aku tidak pernah berharap Ganis akan mengatakan hal ini. Aku tidak pernah berharap berada di situasi saat ini. Tatapan dan raut wajah datar Ganis membuatku tidak berkedip setelah kalimat itu terlontar dari mulutnya. Aku ingin tertawa, lalu berkata pada hantu wanita ini untuk tidak membuat lelucon payah. Akan tetapi seperti yang ku tahu dan ingat, Ganis adalah kunci semuanya. Jadi aku yakin dia tidak mungkin berbohong. Satu tanganku berada di pinggang, lalu satu tangan lagi memijat pelipis. Bapak dan ibu sudah tidak ada di rumah beberapa hari terakhir. Bapak dan ibu adalah orang tuaku yang baik dan kukira bapak juga terlalu baik untuk memadu ibu. Apa alasan bapak ngelakuin ini? Aku mengusap wajah secara kasar, lalu Ganis terdengar menjawab. Dia melakukan ini karena tidak mau kamu yang melakukannya. Bergeming sembari berpikir kata-kata Paman Asep tempo hari tentang aku harus mencarikan orang untuk diunduh mantu oleh gunung pengantin. Apakah bapak mengorbankan dirinya untuk diunduh mantu karena tahu aku tidak akan bisa melakukannya? Lalu bagaimana dengan ibu? Terus ibuku gimana? Dia baik-baik saja. Ganis, tolong Ganis, aku pengen ketemu bapak sama ibuku. Kamu akan mati kalau pergi ke sana sendirian. Kamu hanya bisa melihat tapi tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Bahkan ketika mereka berada sedekat ini sejak tadi. Bulu kuduk berdiri dengan cepat. Aku menoleh menyapu sekitar. Sejak kapan makhluk-makhluk ini menatapku seperti ini? Ada sosok kepala tanpa tubuh dengan jeroan yang menggantung dari lehernya dengan mengambang di atas air sungai. Hantu air dengan rambutnya yang sangat panjang terombang-ambing oleh arus sungai dengan wajah pucat dan tampak makhluk hidup. Menggeliat, mencuat dari wajahnya tertangkap oleh cahaya obor. Tengah memperhatikanku dari bawah jembatan di belakang Ganis. Lalu kuntilanak terbang ke sana kemari seperti tidak sabar sekali ingin menyantapku. Akan tetapi ada sesuatu dan alasan yang membuat mereka tidak bisa melakukannya. Aku melihat ke arah Ganis dan terkejut bukan main. Entah sejak kapan di tangan Ganis ada kepala kuntilanak yang sudah ia jambak rambutnya. Aku menelan ludah. Benar, aku tidak bisa pergi sendiri. Pikiranku langsung tertuju pada Dalira, gadis itu. Ya, gadis itu bisa membantuku. Aku bakal ajak Dalira ikut. Dia bisa tahu keberadaan mereka walau gak bisa lihat. Sorot mataku tampak memohon, berharap Ganis mengizinkannya. Ganis melempar kepala kuntilanak itu sembarangan sembari berbalik. Aku yang melihatnya langsung merangkul kepala sendiri karena takut kepala kuntilanak itu menghantam kepalaku. Ganis diam saja dan itu aku anggap sebagai jawaban isinya. Tunggu dulu, aku jemput dia. Aku berlari menuju rumah nenek misterius itu. Ketika aku menjauh dari Ganis, sosok-sosok yang mengintaiku sejak tadi langsung mengikuti kemana arah lariku. Dalira! Dia yang tengah berdiri bersandar pada papan kayu penyangga rumah si nenek bersama Dio langsung menoleh padaku dengan tatapan terkejut. Dak, ayo ikut aku butuh bantuan kamu. Mau kemana? Tanya Dio. Dik, Putri gimana? Dia menggeleng. Juga aku mendengar suara Putri yang masih merintih dan meraung-raung kesakitan di dalam sana. Namun tidak ada pilihan lagi. Dik, maaf ya, aku bawa Dalira dulu buat bantu aku. Kamu di sini saja tunggu Putri. Kami pastiin kita bakal balik secepatnya. Lah, emang kamu ini mau kemana? Kok kelihatannya darurat begitu? Iya Dik, aku harus nyari bapak sama ibuku dulu. Bapak ibumu? Sudah ya, aku tinggal sebentar. Jangan lupa baca doa Dik. Sekarang kita lagi di alam sebelah. Aku langsung menarik tangan Dalira, meninggalkan Dio yang kuyakini masih tidak mengerti. Ketika aku dan Dalira berlari menuju sungai di mana Ganis menunggu, Dalira tidak henti-hentinya menengok ke segala arah. Dia pasti merasakan energi keberadaan mereka yang mengincarku.
Terbukti ketika aku ikut menoleh, di belakang kami yang tengah berdiri ada sosok berbulu seperti manusia serigala yang tengah berlari bagai anjing dengan kedua tangan dan kakinya. Aku berteriak ketakutan dan menarik Dalira lebih cepat. Kelegaan terasa saat kami sudah bertemu Ganis. Sosok itu memelankan langkahnya lalu berhenti. Ganis menatap sosok tersebut. Lidahnya cukup panjang bagi ukuran hewan seperti itu. Lidahnya putih dan air liurnya menetes-netes. Dalira mendelik dan ia memegangi satu tangan dengan erat. Aku terkejut karena Dalira sepertinya bisa melihatnya juga. "Kamu bisa melihat mereka?" Dalira mengangguk dengan pegangan tangan yang gemetar hebat. Mungkin karena ini bukan wilayah kami, jadi gadis ini bisa melihat jelas tidak seperti sebelumnya. Ganis berjalan mendahului melalui jembatan yang terbuat dari bambu. Aku dan Dalira mengikuti. Kemudian sampailah kami di sebuah tempat yang sangat gelap. Nyaris kami benar-benar tidak melihat apapun selain hitam, terkecuali ada dua warna merah menyala yang sangat mencolok. Api satu persatu mulai menyala di sisi kanan kiri. Begitulah kami bisa melihat. Dan baru tahu kami berada di dalam sebuah goa. Ganis melangkah mendekati dua cahaya kecil merah itu. Api yang kami lewati ternyata terbakar tanpa ada obor atau lilin. Api itu menempel pada batu dinding goa secara langsung. Langkah kami makin dekat. Setelah diperhatikan ternyata dua cahaya merah kecil yang sangat mencolok itu berasal dari mata Wagi. Seperti yang ku ketahui, matanya selalu merah menyala. Ada sebuah perasaan rindu dan bahagia bisa melihat Wagi lagi. Dengan tangan kosong Ganis menarik rantai yang mengikat leher Wagi. Cetak! Bagai tali rafia, rantai itu putus dan Wagi terbebas. Aku dan Wagi saling bersitatap. Entah apakah dia akan marah padaku atau mungkin akan menghina aku. Karena aku sebagai tuan justru penakut dan tidak ada keberanian untuk menyelamatkannya seorang diri. Aku berjalan ke arah Wagi, menyentuh pucuk kepalanya. Aku minta maaf. Tentu saja aku tidak mendapat tanggapan selain diam. Wagi telah kami ambil kembali, tetapi aku teringat tentang pertukaran nyawa. Jadi aku bertanya pada Ganis. Ganis, kalau nggak salah dengar, bukannya kalau mau menyelamatin Wagi harus tuker nyawa sama nyawaku? Apa sekarang saatnya aku harus nyerahin nyawa di sini? Terus kakek-kakek itu yang nangkap Wagi kemana? Ganis menggeleng. Entah artinya apa, aku tidak mengerti. Sekarang saatnya kita nyari bapak ibuku kan? Meskipun kamu ke sana, kamu tidak akan bisa membatalkan pernikahannya. Namun kamu bisa mematahkan kutukan perjanjian itu dan kamu bisa hidup seperti biasa. Kenapa? Kenapa aku nggak bisa batalin pernikahannya? Emosi rasanya mendengar perkataan Ganis. Karena kamu sudah sangat terlambat untuk melakukannya. Bapakmu lebih dulu mengajukan diri jauh sebelum kamu tahu permasalahan dalam keluargamu. Aku terdiam, menunduk. Jawaban Ganis seperti memberitahuku akan sesuatu yang gagal bila tetap kupaksakan. Dalira mendengarkan sejak awal mengusap punggung. Lalu aku tahu dia tidak begitu paham. Tetapi membaca dari sikap dan reaksiku ini, dia mungkin tahu ini jawaban mengecewakan. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Aku pengen ketemu bapak ibu. Ucapku bahkan rasanya ingin menangis. Dalira dan Ganis menoleh ke satu arah yang sepertinya itu adalah mulut gua. Dua wanita itu seperti mengetahui ada yang datang. Belum sempat aku mengucapkan satu kata yang sekedar tanya, Ganis langsung membuat lingkaran hitam di dinding gua. Kemudian mendorong Dalira, setelahnya ia masuk ke sana. Tidak luput aku yang tangannya ditarik begitu saja oleh Wagi masuk ke lingkaran itu. Seketika kami berada di tempat yang tidak asing untukku. Karena sudah beberapa kali aku berada di sini. Ya, tempatku menyaksikan kilas balik masa lalu. Dan kurasa saat ini Ganis akan melakukannya lagi, memberi jawaban dari semua teka-teki yang sempat terhenti. Kilas balik menampilkan kondisi rumah Bima yang tengah ramai oleh beberapa orang. Mereka adalah Paman Asep, Bi Inum, Mbah Buyut, juga Ayah Bima. Semuanya terduduk dengan wajah khawatir. Tidak henti-hentinya Ayah Bima memanjatkan doa. Sementara di dalam kamar Ibu Bima tengah bertaruh nyawa melahirkan Bima kecil, dibantu oleh satu dukun bayi dan Mbak Putri. Tidak berselang lama terdengar suara tangisan bayi di akhir suara mengejan Ibu Bima. Raut wajah yang tegang tampang sangat sumringah, meski perlu membasahi sisi wajah mereka. Bima kecil telah lahir pada hari rangkap hitungan Jawa yaitu Wage. Sementara itu, bertepatan dengan lahirnya Bima, bayi dari alam lain pun baru saja dilahirkan.
bayi warna kulit pucat abu-abu dan darah merah menghitam. Cara lahir mereka sangat berbeda karena mereka pun berasal dari alam yang berbeda. Bayi itu lahir di tengah pohon bambu. Bayi itu adalah Wage. Bima terkejut bukan main. Ternyata Bima dan Wage lahir pada saat dan di hari yang berpasangan. Tuhan menakdirkan mereka bertemu dengan cara yang tidak biasa. Kilas balik menampilkan saat Wage dan Ganis tengah berkelahi melawan sosok siluman berbaju merah dengan kepala yang berbentuk seperti rusa. Tanduknya yang panjang dan bercabang mengeluarkan kilatan-kilatan petir. Ganis dan Wage melawannya penuh tenaga sampai Wage yang siap untuk disambar dari kilatan tanduk siluman itu. Ganis menyelamatkannya, membuat dia yang terkena. Dan lantaran tidak sanggup melawan lagi dengan sisa kekuatannya, Ganis membawa Wage keluar dari alam mereka. Saat baru keluar, wangi sesajen dari gudang milik Mbah Buyut Bima mengundang mereka. Pertarungan Ganis dan Wage melawan siluman itu membuat Ganis kehilangan separuh tubuhnya. Itulah awal pertama kali Ganis dan Wage bertemu dengan Mbah Putri, juga disembuhkan olehnya. Bima bertanya dengan penasaran, apa alasan Ganis dan Wage bertarung sampai seperti itu melawan siluman rusa itu? Kami melakukannya karena ingin dia kembali sadar, jawab Ganis. Kembali sadar? Jadi maksudnya siluman itu dikendaliin sama seseorang? Dia kehilangan kesadarannya karena iblis yang memberi keluargamu perjanjian, jawab Ganis tanpa sedikit pun menoleh pada Bima. Dalira menengguk air liur. Ia merasakan ada kedatangan sosok lain yang energinya sangat menyeramkan. Dia sedikit merapatkan tubuh pada Bima, tapi Bima tidak fokus padanya. Siapa dia, Ganis? Ganis terdiam sebentar, kemudian ia menjawab, dia suamiku. Bima tercengang mendengarnya. Dulu ada sebuah mitos di kampungnya kalau setiap kelahiran manusia tidak jarang akan dibarengi oleh bayi jin yang lahir juga di dunia. Alam mereka memang berbeda, tapi rangkep hari dalam hitungan Jawa bisa saling bersangkutan. Bima, Ganis memanggil. Kamu sama Wage itu pasangan lahir yang gak sengaja saling bersangkutan. Kamu dipasrai Wage bukan serta-merta karena Wage jin kecil, tetapi Wage itu rangkepmu yang paling cocok. Mbah Putri memasrahkan Wage padamu bukan karena tidak bisa memberimu kodam yang lebih besar, tapi karena sukmamu tidak akan sanggup. Kini Bima merenung. Ia ingat saat dirinya memanggil Wage dengan setumpuk tulang di piring dan percaya kalau Wage akan datang bagai kucing atau anjing. Akan tetapi, sekarang ia sadar, jin atau kodam tidak bisa dipanggil segampang dan dengan cara sesimpel itu. Wage datang karena memang Bima dan Wage sudah didekatkan dari dulu. Mereka punya ikatan rangkep yang pas dan ikatan itulah yang membuat mereka saling percaya walau belum lama bertemu. Alasan mereka ingin mendekatimu bukan karena ingin memakanmu, tetapi mereka ingin masuk ke dalam tubuhmu dan mengendalikanmu. Jika sampai yang memasukimu lebih dari kapasitas yang bisa kamu tahan, maka tubuhmu akan hancur. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa diam dan mendengarkan. Sekarang, kuantar kamu menemui orang tuamu. Tapi ingat, apapun yang kamu lakukan tidak akan merubah apapun. Selain kamu harus mempertahankan hidupmu. Karena itulah, orang tua dan seluruh keluargamu berharap padamu. Dalira terkejut. Dia makin ketakutan. Energi yang ia tangkap sangat dekat. Dan karena itu pun, Ganis menoleh pada satu arah. Wage berjalan mundur. Dia menyadari siapa yang datang. Ganis langsung membuka lingkar hitam dan membuat Bima, Dalira juga Wage masuk ke dalam lingkar itu. Namun tidak dengan dirinya. Wage, jaga rangkapmu. Pastikan dia melakukan apa yang seharusnya. Wage terdiam di lingkar itu bersama Bima dan Dalira. Wage mengepalkan tangan, mata merahnya menyala makin terang. Di sana mereka melihat sosok berkepala rusa muncul di belakang Ganis, dan saat itulah Ganis berbalik. Bima melotot. Dia masih belum tahu pasti apa yang harus ia lakukan, akan tetapi dia menyadari Ganis dalam bahaya. Bima berusaha untuk keluar dari lingkar hitam buatan Ganis, tetapi Wage menahan tangannya. Bima berbalik, tidak paham kenapa Wage menghalanginya untuk menyelamatkan Ganis. Wage, Ganis gak bisa ditinggalkan, Sen. Ketika Bima berbalik, begitu terkejutnya ia melihat Wage yang sudah berubah seperti layaknya bocah biasa. Sama seperti Ganis yang di alam ini berubah menjadi layaknya manusia. Bima membeku, tidak menyangka bila Wage akan menangis.
"Ibu," ujarnya. Satu tangannya tetap menahan tangan Bima, satu lagi ia gunakan untuk mengusap air matanya. Bima merasa sesak. Di posisi ini, Wage dan Bima sama-sama dalam situasi yang memilukan, di mana orang tua mereka sedang bertaruh nyawa untuk kelangsungan hidup bagi mereka yang dicintai. Bima berlutut. Dia mendongak melihat Wage yang meski sudah seperti ini, matanya tetap merah menyala. "Wage, ayo, kita berjuang sama-sama untuk semua orang yang kita cintai." Dunia dipercaya terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya, seperti dunia manusia dan dunia gaib. Di dunia manusia semuanya berpasangan, memiliki keluarga dan juga beranak pinak. Begitu juga berlaku di alam ini. Aku sama sekali tidak pernah berpikir akan melihat Wage, jin anak kecil yang ternyata adalah rangkep hari lahirku. Sosok yang biasa aku lihat sebagai jin yang cukup menyeramkan. Tidak hanya matanya yang merah menyala, yang menjadi salah satu ciri khas Wage, tetapi wajah pucat dan datarnya itu menjadikannya sosok yang mungkin terlihat kuat di luar dalam. Nyatanya dia juga memiliki perasaan takut kehilangan, akan tetapi tidak bisa melawan karena memang ia harus patuh. Mungkin hanya di sini aku bisa melihatnya menangis sembari mengusap mata dan memanggil Ganis untuk pertama kalinya dengan panggilan ibu. Mungkin hanya di sini Wage meluapkan sedikit rasa kegelisahannya tentang keselamatan Ganis. Karena tidak terpikirkan sedikit pun olehku, Wage bisa terisak seperti ini. Lantaran di hadapan Ganis, dia selalu terlihat biasa saja, bahkan tetap terlihat seram dengan raut wajah datarnya. Nyatanya bersikap kuat untuk seseorang yang dicintai memang tidak segampang kelihatannya. Ada kala kekuatan yang tetap dipertahankan harus rubuh dalam satu waktu karena rasa sayang itu sendiri. Wage melakukan itu untuk terlihat lebih berani di hadapan ibunya. Padahal ketika Ganis melempar kami bertiga untuk melarikan diri tanpa dirinya, di saat itulah Wage sudah mencapai batas bertahannya, menekan kuat rasa takutnya karena harus tetap patuh, dan mengesampingkan khawatir pada ibunya sendiri. Di hadapan Ganis, Wage tidak menunjukkan rasa khawatir dan takut, namun di belakangnya Wage menumpahkan semuanya dengan kalut. Begitu juga Ganis, hantu wanita itu tampak tegas dan seperti tidak peduli. Namun nyatanya dengan cara itu ia menyayangi. Ganis tetap peduli untuk menyelamatkan Wage, yang sebenarnya itu adalah tugasku. Ganis menyelamatkan Wage saat mereka tengah berkelahi dengan ayah dan suaminya sendiri. Dia bahkan rela mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Wage, mengakibatkan tubuhnya hancur separuh akibat serangan suaminya yang tidak sadar itu. Sekarang, Ganis pun menyelamatkan Wage dengan cara melemparnya bersamaku dan Dalira untuk menyelamatkan diri. Alih-alih membuat seolah Wage masih memiliki tugas yang harus diselesaikan denganku, sebenarnya dia melakukan hal tersebut karena menjauhkan Wage dari sang ayah. Ganis menjaganya supaya Wage tidak terluka kedua kalinya. Aku tahu itu, dan aku yakin memang seperti itulah kenyataannya. Perjuangan balas budi sangat dijunjung tinggi olehnya, sampai anak dan ibu pun harus berbagi tugas melakukan tugas terakhir dengan cara berpisah. Dengan cara melakukannya secara masing-masing. Walau demikian, hal tersebut tidak menutupi fakta bahwa Wage dan Ganis saling mengandalkan satu sama lain. Dan semua ini yang kulihat adalah bentuk kasih sayang dari Ganis untuk Wage, dari seorang ibu untuk anaknya. Semua ini terjadi akibat si iblis yang sudah menjanjikan perdamaian pada manusia. Kini keluargaku yang terlibat hingga akar dan Ganis juga Wage semua terseret karena balas budi. Begitu juga Alif. Dia dikorbankan oleh Mbak Putri untuk jaminan menungguku siap menghadapi beban di masa yang akan datang, yang memang sudah disusun sedemikian rupa untukku dari keluargaku sendiri, dan waktu itu adalah sekarang. Wage terus menunduk. Aku yang lebih tinggi darinya hanya bisa melihat tundukan kepalanya saja. Mengerti seberapa cemasnya dia di saat ibunya tengah menghadapi bahaya. Aku tahu, jelas ia ingin membantu ibunya, tapi sekali lagi dia justru harus bersamaku di sini. Kami telah sampai di tempat yang sangat ramai, pos anak, di mana kami mendirikan tenda sebelumnya. Buah-buahan juga daging panggang terhidang di mana-mana. Orang-orang di sini tampak sibuk dan hampir terlihat seperti orang jualan. Akan tetapi jelas aku tahu ini adalah sebuah sajian untuk tamu-tamu yang datang. Wage menyentuh lenganku, membuatku menoleh. Dia lalu menunjuk ke satu arah. Di sana dadaku berdebar kencang melihat bapak tengah duduk di singgasana bersama wanita lain.
Sedang ibu duduk di samping bapak dengan riasan yang tidak kalah mempercantik parasnya. Aku berjalan cepat meninggalkan Dalira dan Wage, menghampiri bapak dan ibu. Bapak, ibu. Bapak yang baru saja dikalungkan bunga 7 rupa oleh seseorang yang tidak kulihat wajahnya menoleh ke arahku, termasuk juga ibu. Sorot mata keterkejutan menyambutnya. Dengan linangan air mata aku bersimpu di antara dua kaki bapak yang tengah duduk, memeluk erat kaki bapak sembari menangis. Aku rindu. Pak, bapak ngapain di sini, Pak? Ayo pulang, Pak, pulang. Bima, kok kamu bisa sampai sini? Bapak meraih lenganku, menyuruhku untuk bangun, tetapi aku menolak. Aku tetap memeluk kedua kaki bapak, bagai anak kecil yang tidak mau ditinggal kerja. Pak, jangan ngelakuin ini, Pak. Kasihan ibu, kasihan Bima, Pak. Tolong, pulang. Bangun, Aku berlutut. Bapak menangkup dua belah pipiku dengan dua telapak tangannya. Aku yang sudah terisak perlahan mulai mendongak dan menatap wajah bapak. Kami berdua menangis. Maafin bapak, maafin kita semua. Kamu harus terus bertahan hidup, Teruslah percaya sama Allah. Gak ada yang bisa nolongin kita kecuali Allah. Terus rajin sembahyang, rajin ngaji. Doain kami semua di sini. Doain bapak ibu, Sungguh ini bukan kata-kata yang ingin aku dengar. Perkataan bapak seolah memberitahu kalau ini adalah pertemuan terakhir kami. Aku menggeleng, kurai satu telapak tangan bapak yang masih menempel di pipi kanan. Enggak, Pak, jangan ngomong gitu. Kita pasti bisa hidup sama-sama lagi, Pak. Bapak mengusap air mataku, lalu mengecup keningku. Terasa kumis bapak sedikit menusuk dahi. Tangan yang masih membingkai pipi bergetar makin kuat. Bapak terisak makin dalam, begitu juga aku. Aku beralih pada ibu, berjalan dengan menggunakan lutut karena posisi ibu berada tepat di sisi bapak. Aku langsung berhambur di pelukannya. Kedua tangan melingkar kuat memeluk pinggang ibu, menangis terseduh-seduh tanpa bisa mengatakan apapun lagi. Ibu pun hanya bisa memeluk erat, lalu berulang kali mengusap kepala belakang, mencium pucuk kepalaku dan keningku. Sungguh, apa-apaan nasib ini, aku sangat tidak menerimanya. Bu, ayo pulang, Bu. Ibu hanya menangis sembari menggeleng. Kamu bisa. Bima anak ibu yang kuat. Bima bisa urus ini semua. Bima laki-laki. Ibu sama bapak percaya sama kamu, Kata-kata itu sama sekali tidak menenangkanku. Itu justru makin membuatku takut. Takut akan benar-benar takut. Kita bisa mulai sekarang. Suara seorang laki-laki dari belakang menjeda tangisku. Bapak mengangguk lalu menarik lenganku untuk berdiri. Ketika kami sudah berhadapan dan aku yang jauh lebih tinggi dari bapak terus meneteskan air mata, bapak mengusap linangan ini lagi bersama tidak surutnya air mata dari bapak. Maafin bapak. Bapak yakin kamu sudah tahu semuanya. Maafin bapak bohong soal pamanmu. Bapak sampai harus memfitnah dan buat nama pamanmu jelek biar kamu bisa sampai di sini saat ini. Soal emas itu emang benar, tapi pamanmu nanyain soal kodam Ganis sama kamu bukan karena dia pengen punya Ganis. Dia cuma nanya sesuatu sama Ganis. Semua soal keburukan pamanmu yang bapak ceritakan itu gak semua benar. Itu bapak terpaksa tambah-tambahin biar kamu jaga jarak sama pamanmu. Bapak gak bisa banyak ngomong lagi sama kamu. Sekarang kamu keluar dari sini, Bima, sebelum terlambat. Dan biar kamu bisa bertahan hidup, patahin kutukannya, Bima. Wage sama Ganis bisa bantu kamu. Bapak lalu membalik tubuhku secara paksa membelakanginya, kemudian mendorong punggungku untuk pergi. Aku masih melakukan penolakan hingga aku menoleh dan tanpa sengaja melihat wajah wanita yang akan menjadi ibu tiriku. Wanita itu menatapku, kemudian tersenyum ramah. Aku menatap balik dengan tatapan yang sinis sebagai tanda bahwa aku tidak menyukainya. Bima, keluar dari sini, Tapi Pak, keluar Bima. Kamu bakal tahu apa yang harus kamu lakuin. Tetap hidup, Bapak ibu percayakan semua sama kamu. Kini aku sudah berdiri 2 meter dari tempat bapak berdiri, terus memandang bapak dan ibu dengan mata basahku, mengungkapkan perasaan dengan tatapan mata berharap mereka mengerti kalau aku sangat terluka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini
dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.